rasa syukur dan sukacita Tuhan yang melimpah buat kita. Amin. Kasih Tuhan akan terus ada. Kita datang Amin. kepadanya Yes. hari ini. Kita mengucapkan syukur, kita membawa pujian dan Amin. segala hormat hanya bagi Tuhan. Yes. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Bawa penyembahan kita, rasa terima kasih kita untuk Yesus, Raja. Selamatkanku, terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan sembuhkanku, terima kasih Yesus, Kau
bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Membawa setiap pujian dan syukur kami hari ini dengan penuh sukacita. Kami berikan Tuhan dengan segenap hati kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu saja. Kami siap Tuhan, terima berkat-Mu hari ini. Kami siap terima kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, dan kasih kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk muji Tuhan katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Dia akan terus ada di setiap hati kita. Amin. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Mari bertepuk tangan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau datang Tuhan, membawa setiap kasih. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Kami berterima kasih untuk karya-Mu. Yes. Yesus. Ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Setiap rencana rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa. Bapa yang mengasihiku, Kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
setiap korban pujian. Kau layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik. Kau ajar kami Tuhan, Kau boleh ajar kami untuk terus mengasihi-Mu, untuk terus mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Terima kasih Yesus Yes, yes. untuk kasih-Mu, Amin. Ya, ya. untuk karya-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap Tuhan terima kebenaran firman-Mu hari ini Amin. Amin. Ya. lewat hamba-Mu, Ya. Bapak Pendeta Suryana yang akan menyampaikan. Ya. Kau Allah yang akan memberkati beliau. Kau turunkan hikmat-Mu, Kau Amin. berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Haleluya. kami yang mendengar juga dapat Ya, menangkap dalam nama dengan Yesus. seluruhnya Tuhan. Tidak ada Amin, satupun amin. firman-Mu yang akan tercecer Tuhan. Kami Amin. siap Tuhan terima setiap berkat firman-Mu hari ini. Amin. Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami Tuhan. Kami siap terima kebenaran-Mu Yesus. Ya, ya. Kau yang akan tegur kami Tuhan. Kau yang akan perkuat keimanan kami Bapa. Ya, ya, Yesus. Mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah online. Dan hari ini kita berada pada tanggal 14 Februari tahun 2021. Saya berdoa supaya hari ini kiranya kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu ada di dalam setiap pribadi kita. Serta berkat-berkat-Nya menyertai kita semua. Puji Tuhan, mari sebelum kita membahas firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita akan nyatakan kesiapan kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita. Mari kita nyatakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Hari ini kita akan membahas mengenai Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan hari ini kita akan berada pada bagian yang ketiga, yaitu perintah Tuhan yang mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ayatnya ada di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mari kita membacanya bersama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagian yang kedua, dan hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu perintah firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kemudian Tuhan juga melarang kita untuk bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga adalah akuilah dia di dalam segala lakumu. Nah, tujuan pembahasan kita tentunya hari ini adalah untuk mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pengakuan akan Tuhan secara pribadi. Ya, di sini dikatakan akuilah dia di dalam segala lakumu. Artinya kita harus mengakui dia, mengakui Tuhan. Nah, firman Tuhan ini akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kita bisa mengakui dia. Sehingga hal ini akan menjadi sejalan dengan keinginan Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita di dalam ayat ini mengatakan supaya jalan kita diluruskannya. Mari kita akan melihat saudaraku dalam pembahasan kita. Nah, yang pertama sudah saya sampaikan mengenai percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus percaya bukan hanya di mulut saja, ya, bukan hanya setuju di dalam pikiran kita,
Atau percaya di dalam hati kita, itu sudah bagus saudara. Tapi kepercayaan yang harus kita miliki adalah kepercayaan yang harus juga disertai dengan tindakan kita. Jadi kita percaya dengan mulut kita, setuju di dalam pikiran kita, hati kita juga, kemudian di dalam tindakan kita. Nah itulah yang dimaksud dengan percayalah kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengatakan, bagian yang kedua, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kenapa saudara? Jawabannya adalah karena pengertian kita atau kebenaran kita itu adalah relatif. Ya. Benar menurut saudara belum tentu benar menurut saya. Atau kebalikannya benar menurut saya belum tentu benar menurut saudara. Nah, saudara, kita harus bersandar kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini, bagian yang ketiga, akuilah dia di dalam segala lakumu. Mari kita akan melihat, saudara, bagian yang ketiga ini. Tuhan berkata, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bukankah ini menjadi kerinduan kita semua? Bahwa setiap kita di dalam perjalanan iman kita, perjalanan keluarga kita, bahkan perjalanan bisnis, pekerjaan kita, semuanya diluruskan oleh Tuhan. Ya, betapa bahagianya kita semua, saudara. Ini janji Tuhan yang luar biasa ya. Nah, jadi bagian yang ketiga adalah akuilah dia dalam segala lakumu. Kata akuilah ya, atau mengakui dia, saudara, dari bahasa aslinya, Alkitab kita perjanjian lama, tertulis dari bahasa Ibrani itu menggunakan kata yadah. Yadah ini artinya mengetahui atau mengenal. Ya, mengetahui atau mengenal. Saudara, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saudara, kita harus mengenal siapa Tuhan itu? Ya, saya memberi umpama begini, saudara. Andai kata saudara ingin menyimpan harta saudara, ya, ada banyak tempat-tempat untuk menyimpan harta. Misalnya kita bisa menyimpan harta atau surat-surat berharga atau benda-benda berharga di sebuah bank, ya, atau uang kita, ya, istilahnya deposito. Nah, saudara-saudaraku, di mana kita akan menyimpan uang kita? Ya, tersedia kantor bank di sana misalnya. Di sana ada tempat untuk menyimpan harta, ya, atau menyimpan uang kita, deposito. Saudara, dan kita memilih bank yang mana yang bisa dipercaya. Ya, saudaraku, kita tidak boleh sembarangan menyimpan harta kita. Nah, saudara-saudaraku, ada orang yang mungkin berkata, oh saya akan simpan di sana. Tapi kalau ditanya, apakah kamu kenal dengan tempat itu atau dengan orang itu? Saya berkata, saya tidak kenal. Ya, dan itu juga tempat yang tidak terkenal. Ya, kalau harta kita taruh di tempat atau kita percayakan kepada orang yang kita kenal, tentu ini adalah suatu perbuatan yang bodoh, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang kita percayai. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan mengatakan akuilah dia. Ya, percayailah dia. Saudaraku, tapi di sini ada satu perintah yang mengatakan mengakuinya itu dengan mengenal. Kenalilah Tuhan. Sebelum engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, kenalilah dia. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, ya, kita tahu di dalam perjanjian baru, ya, Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Supaya apa, saudara? Supaya dikenal oleh kita. Nah, melalui kelahiran Kristus, dia yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka kita bisa mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya. Saudara-saudaraku, ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, dia menjalani kehidupan manusia, tetapi dia adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia.
Maka Alkitab mengatakan dia bisa menjadi teladan yang sempurna. Ya, kesempurnaan Yesus ditandai dengan ketidakberdosaan dia. Tidak ada salah di dalam diri Yesus. Saudara-saudaraku, dia adalah Tuhan yang maha kasih. Bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Dengan cara apa, saudaraku? Bukan hanya dia lahir ke dalam dunia menjadi manusia, tapi dia berkorban ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dari situ kita bisa mengenal sifat-sifat Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu, saudaraku. Ada orang yang berkata, oh, kalau Yesus penuh kasih, kenapa Yesus melakukan satu perbuatan yang kasar? Ya, bahkan ada orang yang lebih mengatakan dengan kata-kata yang sebetulnya tidak layak. Ya, yaitu ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Pada waktu itu Yesus melihat bait Allah dipenuhi dengan orang-orang yang berjual beli. Lalu Yesus mulai marah dan dia membalikkan meja-meja penukar uang. Ya, kemudian mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ya, orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka berkata, tuh lihat Yesus melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang kasar. Saudara, kita harus tahu juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, tapi dia juga adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Ya, sebagai Tuhan yang maha kasih, dia mengampuni semua orang, siapapun yang datang kepada Yesus diampuni oleh Yesus. Bahkan seorang pelacur yang harusnya dihukum mati, dirajam, diampuni oleh Yesus. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku, jadi ketika Yesus melakukan sesuatu yang kelihatannya kasar, dia menyucikan bait Allah. Dia bukan sedang menunjukkan suatu sifat yang bukan ilahi, tapi justru dia sedang menunjukkan sifat keilahiannya, yaitu sifat benarnya, kebenarannya, keadilannya. Maka keadilannya itu dinyatakan dengan dia, apa saudaraku? Dia mengusir, dia menyucikan bait Allah. Karena itu tidak layak ya berjualan di halaman bait Allah pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan, bukan hanya kasih Tuhan, tapi keadilan Tuhan juga. Nah, saudaraku, dengan mengenal siapa Tuhan itu, maka kita bisa menghormati Tuhan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, contohnya saudaraku, dalam tulisan Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudaraku, Rasul Paulus menuliskan hal ini. Apa yang dia tuliskan? Supaya saudara dan saya mengenal Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bangkit dari kematian. Saudaraku, bahkan Rasul Paulus berkata supaya aku bisa bersekutu dengan dia dalam kematiannya. Artinya apa saudaraku? Dia boleh merasakan penderitaan Kristus. Ya, supaya apa? Akhirnya dia berkata beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang kita akan membuka juga di dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dalam PowerPoint ini tertulis sampai ayat 2, jadi saya akan baca dari Alkitab. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah
telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Nah, jadi dalam surat Ibrani ini dikatakan bahwa pada zaman dulu Tuhan Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Ya, kita bisa melihat di dalam perjanjian lama. Ya, kita bisa menyebut siapa saja nabi mereka sampai pada kitab yang terakhir dari perjanjian lama, kitab Maliaki. Ya, semua itu adalah nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada umat Israel. Nah, saudara, maka di dalam Ibrani pasal 1 ini, maka pada zaman akhir ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi kita melihat di sini, zaman dulu Tuhan Allah berbicara melalui nabi, tapi zaman sekarang Tuhan Allah berbicara melalui Yesus Kristus. Di sini dikatakan sebagai anak Allah. Pada akhir zaman, ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Saudara, jangan alergi dengan pernyataan anak Allah, karena kita pun tidak percaya bahwa Tuhan Allah menikah dengan Maryam lalu melahirkan Yesus. Bukan, ya. Jadi saudaraku, pernyataan anak ini bukan secara biologis, tapi ini adalah suatu pernyataan bagaimana kedekatan Yesus dengan Bapa di surga sehingga dia disebut sebagai anak. Ya, di dalam kekristenan kita juga tidak percaya bahwa Yesus adalah lahir karena hubungan Allah dengan manusia Maria. Tidak, ya. Nah, saudara, jadi sekarang Tuhan Allah itu berbicara kepada kita melalui Yesus. Dengan mata jasmani kita tidak lagi melihat wujud Yesus. Tapi Alkitab kita, ya, firman Tuhan ini, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah perkataan-perkataan Tuhan untuk membimbing kita mengenal kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal kasih Tuhan. Kita bisa mengenal sifat-sifat Tuhan. Dan kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dia dapat dipercaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat betapa pentingnya pengakuan di dalam perjanjian baru. Ya, secara organisasi, ya, gereja kita, Gereja Bethel Tabernakel juga mempunyai pengakuan iman yang disebut dengan pengakuan iman rasuli. Saudara, gereja-gereja mempunyai pengakuan iman, yaitu pengakuan yang berdasarkan Alkitab. Nah, sekarang apa makna daripada pengakuan iman? Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, ini juga saya akan baca dari Alkitab, karena yang saya tuliskan di dalam PowerPoint ini adalah ayat 9 dan 10. Tapi kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Nah, saudaraku, atau saya baca satu lagi ayat yang ke-12 supaya kita lebih yakin lagi.
Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, jadi dibaca sampai ayat 13 supaya lebih jelas, saudara. Karena di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tidak peduli apakah dia orang Yahudi atau orang Yunani atau siapapun, ya, seperti hari ini saudara-saudara orang-orang Indonesia juga adalah orang-orang yang boleh berseru kepada nama Tuhan. Ayat ini mengatakan jika kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita, saudaraku, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Ya, saudara-saudara, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Karena itu betapa pentingnya pengakuan kita kepada Tuhan, mengakui Dia di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan mengenai pengakuan ini. Apa yang harus kita akui atau bagaimana kita mengakui Tuhan di dalam hidup kita? Saudaraku, bagian A yang saya akan terangkan hari ini, mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mengakui Tuhan berdaulat atas pribadi kita. Ya, saudaraku, kenapa kita harus mengakui Tuhan berdaulat atas pribadi kita? Karena ada satu pernyataan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sudah dibeli. Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini, pada masa itu masih terjadi yang namanya perbudakan. Ya, saudara-saudaraku, banyak budak-budak yang lari dari tuannya karena dia tidak tahan diperlakukan mirip binatang, saudara. Maka ketika budak itu tertangkap, budak itu akan dihukum, ya, dan hukuman yang terberat adalah budak itu disalibkan. Jadi salib itu sebetulnya adalah hukuman bagi penjahat-penjahat, bagi budak-budak yang juga melarikan diri dari tuannya, saudara. Nah, pada waktu itu jelas sekali Rasul Paulus berkata bahwa kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Paulus ingin mengajak orang-orang Korintus pada waktu itu untuk melihat bagaimana ketika seorang menjadi budak. Seorang yang menjadi budak, dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Dia betul-betul harus tunduk kepada tuannya. Maka berbahagialah budak-budak kalau pada waktu itu dia mendapat tuan yang baik. Tapi kalau dia tidak mendapat tuan yang baik atau dia mendapati tuan yang jahat, maka dia akan bekerja setengah mati. Ya, dia akan dicambuk kalau lalai. Dia akan disiksa. Saudaraku, budak pada waktu itu betul-betul suatu pribadi yang sangat menyedihkan. Ya, nah karena itu Yesus di sini Rasul Paulus memberikan satu gambaran bahwa kamu ini telah ditebus dari perbudakan. Perbudakan apa, saudaraku? Perbudakan dosa. Hanya ada dua tuan, Tuhan atau hantu. Ya, kalau kita, saudaraku, diperbudak oleh hantu, oleh iblis, oleh dosa, maka kita akan menderita. Di dunia dan di akhirat kita akan menderita. Tapi kalau kita diperbudak oleh Tuhan, ya, saudaraku, Yesus berkata begini,
Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba. Karena kamu telah menuruti firman-Ku, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Itu ada tertulis di dalam Injil Yohanes, saudara. Bahwa orang-orang yang mau taat kepada Yesus, dia mau memperhambakan dirinya kepada Yesus. Dia disebut sahabat, tidak lagi budak, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, maknanya apa, saudaraku? Di sini dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya, semua tindakan kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Ada lagi tertulis dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi Rasul Paulus memberikan satu gambaran tentang perbudakan tadi. Ya. Saudaraku, sebagai orang yang berdosa, Paulus tahu betapa besar dosa yang dia miliki terhadap Kristus. Karena itu ketika dia berjumpa dengan Kristus dan mengenal Tuhan Yesus, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sampai-sampai dia berkata, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maknanya apa, saudaraku? Maknanya adalah bahwa dia ingin hidup di dalam ketaatan, ketundukan kepada Kristus. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya yakin bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus hari ini, kita menyadari bahwa hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Bayangkan, saudaraku, jikalau semua orang menjalani kehidupan ini seperti Kristus, betapa damainya di bumi ini, betapa bahagianya di bumi ini. Karena semua orang tidak mementingkan diri sendiri, semua orang saling mengasihi. Nah, saudara, dari 2 ayat di atas tadi, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, dan Galatia pasal yang ke-2 ayat 19 dan 20, maka di sini kita diterangkan ada 2 hal. Yang pertama yaitu berbicara tentang hamba. Ya, berbicara tentang hamba. Bahwa kita adalah hamba Kristus. Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita harus tunduk kepada Kristus. Kepada kehendak Kristus, bukan lagi kepada kehendak diri kita sendiri. Nah, karena itu, saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Bukan lagi menjadikan Tuhan untuk mencapai keinginan kita. Melainkan kita menyerahkan diri kita untuk mencapai tujuannya Tuhan, keinginannya Tuhan. Berapa banyak di antara kita, saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, pertama kali kita percaya kepada Tuhan, banyak di antara kita yang menjadikan Tuhan itu untuk menyertai kita mencapai keinginan kita, mencapai tujuan kita. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, saudara, kita menginginkan supaya apa yang kita kehendaki terjadi di dalam hidup kita. Bukankah seperti itu, saudara? Ya, saya pun mengalami seperti itu. Sebelum saya betul-betul mengenal akan kehendak Tuhan, saya pun melakukan hal yang sama seperti saudara. Bahwa saya berdoa untuk tujuan saya. Apakah itu tidak boleh? Boleh, saudara. Jadi kalau saudara berdoa ya untuk kepentingan pribadi kita, untuk
pekerjaan kita, untuk rumah tangga kita, untuk kesejahteraan anak-anak kita, bukan suatu hal yang salah. Ya. Tetapi saudaraku, ada hal yang lebih utama lagi dibandingkan mencapai tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan kita. Yaitu bahwa hidup kita ini ketika kita percaya kepada Tuhan adalah kita mencapai tujuannya Tuhan, keinginannya Tuhan. Ya, saudara, terus terang, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebelum saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan, seperti sekarang ini, saya mempunyai tujuan yang berbeda. Ya, saya tidak mempunyai keinginan untuk menjadi pendeta. Ya, apalagi dalam keluarga saya tidak ada yang menjadi pendeta. Saya sendiri bukan keturunan pendeta. Jadi tidak ada keinginan untuk satu saat jadi pendeta, itu tidak ada, saudara. Ya, jadi saya punya tujuan yang lain. Ya, sukses di dalam kehendak saya. Saya punya tujuan, saudara. Tapi yang luar biasa bahwa Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan membimbing ya kepada tujuannya. Saudaraku, bukan berarti tanpa pergumulan ketika kita berada pada kehendak Tuhan, kepada tujuannya Tuhan. Tapi justru saudaraku, Tuhan ingin menguji kita, apakah benar kita ini mau tunduk kepada Kristus sebagai seorang hamba, tunduk kepada Kristus. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Puji nama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin bahwa kita menyadari Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kenapa kita memanggil Tuhan? Tuhan itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah yang dipertuan oleh kita. Kitalah hambanya. Mungkin untuk pertama kali ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara melakukan hal yang sama seperti saya, bahwa saya mempunyai tujuan dan berdoa kepada Tuhan untuk tujuan saya. Tapi hari ini, dengan bertumbuhnya iman saudara, maka kita akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kita. Itulah doa yang diajarkan oleh Yesus sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Kehendak Bapa yang jadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya kehidupan kekristenan ini. Karena bukan aku lagi yang hidup, ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara, sebagai penerapan, kita harus mengakui Tuhan karena kita mengenal Dia. Jadi kalau kita mengakui Tuhan, itu karena kita mengenal Dia. Ya, saudaraku, mengenal Tuhan itu bisa kita dapati dengan mengenal pribadi Yesus di dalam Alkitab ini, di dalam firman-Nya ini. Saya percaya firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Firman Tuhan ini bisa berbicara kepada saudara. Ya, saya yakin bahwa ini bukan sekedar buku biasa, buku cerita sejarah. Tapi ketika kita mempercayai firman Tuhan, saudaraku, firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk mengerti siapa Tuhan. Nah, saudaraku, mengakui Tuhan berdaulat atas pribadi kita masing-masing. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita, saudaraku, Tuhan berkenan tinggal di dalam kita. Siapakah kita? Ya, Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Dia akan ada bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan iman kita ini. Sampai kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakui Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, jika kita percaya dengan hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan membaca penutupnya. Sekali lagi dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6.
1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan, biar kita merindukan setiap waktu menghidupi kebenarannya, bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena Roh Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah Tuhan dan Rajaku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Ooh.
Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Engkau pada hari ini. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dan kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan juru selamat kami secara pribadi. Dan setiap kami yang mengaku Engkau Tuhan juru selamat pribadi, Engkau berjanji bahwa kami akan diselamatkan, kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih untuk janji yang luar biasa ini Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk setiap kami, semua yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan untuk keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, dan bahkan orang tua kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau mencurahkan berkat-Mu, dan kami berdoa juga supaya Engkau melindungi kami dari yang jahat, dari segala virus corona yang masih tersebar pada hari-hari ini. Tuhan, lindungi kami, berikan imun yang baik di dalam tubuh kami, dan juga berikan iman yang kuat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat amplop di atas kepala kita. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap tangan kami terangkat Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami kembalikan ucapan syukur kami kembalikan perpuluhan kami. Engkau layakkan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pandemi belum berakhir, tetap ingat pesan Ibu, lakukan protokol kesehatan, berlindung dan melekat kepada Tuhan. Lebih semangat lagi di dalam beribadah. Tetap kirim foto-foto setelah ibadah minggu, doa Kamis dan komsel. Nanti jam 5 sore ada ministry class, akan dimulai kembali melalui Zoom, link akan dibagikan melalui PKS masing-masing. Bagi peserta yang belum mengambil buku, segera saja jam 5 sore akan dimulai tepat waktu. Room sudah dibuka mulai jam 16.30. Setelah pertama ini akan dibuat grup Minsi untuk memudahkan komunikasi. Hari Rabu PKW jam 17, semua wanita diundang untuk bergabung. Acara tanya jawab Alkitab. Kemudian untuk link Zoom dari Ibu Hana HK. Kemudian doa multiplikasi hari Kamis pukul 19, ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan setiap anggota komsel untuk ikut berdoa. Jumat komsel, mulai Februari semua komsel dengan Zoom. Setiap komsel berjanjian sendiri untuk memulai komselnya jam berapa. Tiap komsel bisa langsung masuk ke roomnya masing-masing sesuai nama komsel berapa. Limsung ada pada PKS. PKS akan menunggu di main room sehingga anggotanya bisa hadir semua. Kemudian untuk agenda komsel, S1 dipimpin oleh WL, semua mic mohon di-mute. Kemudian S2, S3 dan S4 mohon tentukan petugasnya. S3 untuk bulan Februari dan Maret yaitu VMP. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording dan bisa ke rekening BCA dengan nomor 009 156 591 atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari bangkit berdiri saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan yang menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Shalom.